Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikman Nur Halimah dengan NIM 21081050069 dari kelas Tadris Matematika semester 2C. Di sini saya akan membacakan terjemahan per kalimat dan ilmu nahwu pada kitab Ta'limul Muta'allim pekan ke-8 materi ke-48 pada halaman 43 dimulai dari kata wa kana Muhammadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadu bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu wa lam yahdurhu al-jawabu yaqulu ma alzamtahu lazimun. Dan adalah Muhammad bin Yahya apabila datang kepada beliau suatu kesulitan dalam menjawab, maka beliau berkata, ma alzamtahu lazimun. Apa yang kau tanyakan itu perlu saya jawab. Wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dan saya ketika menemui hal tersebut atau pertanyaan tersebut, saya akan berpikir karena sesungguhnya setiap yang berilmu pasti ada yang lebih banyak lagi ilmunya. Wa faidatul mudharahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit tikrori. Dan faedahnya atau manfaatnya sharing, berdialog, ngobrol dan diskusi itu lebih kuat daripada semata-mata untuk mengulang atau memurojaah. Pada materi yang sudah saya bacakan tadi itu menjelaskan tentang bagaimana Muhammad bin Yahya itu menjawab suatu pertanyaan yang dirasa sulit untuk menjawabnya, tetapi dia akan berkata ketika mendapati pertanyaan yang dia tidak paham tentang jawaban pastinya. Beliau berkata, apa yang kamu tanyakan, apa yang kamu pastikan itu perlu saya jawab. Apa yang Anda tanyakan kepada saya itu harus saya jawab. Tetapi dari pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya yang belum tahu apa jawabannya, itu saya akan berpikir tentang hal itu terlebih dahulu. Maksudnya di situ ketika ada pertanyaan yang sulit yang ditanyakan oleh Muhammad bin Yahya, beliau itu ketika merasa kesulitan dengan pertanyaan tersebut, namun merasa wajib untuk menjawabnya, maka beliau itu akan berpikir kepastian dari jawaban pertanyaan tersebut, karena beliau juga memikirkan tentang kebenaran dari jawaban atau keakuratannya. Wa ana fihi nadhirun ila akhirih. Dan beliau juga akan berpikir tentang jawaban yang pasti, jawaban yang sebenar-benarnya atas pertanyaan tersebut, karena sesungguhnya beliau berkata setiap orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih banyak ilmunya lagi di atasnya beliau. Dan faedah dari berdialog atau bercerita, ngobrol sesama orang tentang ilmu-ilmu yang akan kita dapat atau diskusi itu lebih kuat daripada manfaatnya atau faedahnya ketika kita mengulang atau murojaah. Jadi beliau juga mengatakan bahwa manfaatnya berdialog atau berdiskusi itu lebih besar daripada manfaat dari murojaah atau mengulang, karena sesungguhnya li'anna fihi tikroron wa ziyadatan, karena sesungguhnya diskusi ada pengulangan dan ada tambahan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika diskusi dan dialog itu ada ilmu yang kita dapatkan, ilmu baru yang kita dapatkan, pengetahuan baru yang bisa menjelaskan apa yang belum kita pahami. Sedangkan ketika mengulang pelajaran atau belajar sendiri dengan pengulangan pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, itu hanya mengingat-ingat kembali, tetapi tidak ada ilmu baru yang bisa kita pelajari lagi untuk mengetahui benar atau salahnya suatu jawaban itu. Waqila mudharahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Dan beliau juga beliau juga mengatakan diskusi sesaat itu lebih baik daripada mengulang pelajaran yang sudah kita ketahui atau memurojaah.
Lakin idza kana ma'a munsyifin salimat tabi'ati. Tetapi apabila diskusi itu bersama orang yang sadar dan baik dalam hal wataknya, Jadi beliau juga mengatakan bahwasanya diskusi sesaat atau kita bercerita, berdiskusi, berdialog hanya sesaat berapa menit dibanding mengulang yang jangka waktunya itu lama. Kita berdiskusi hanya 5 jam tetap dengan kita mengulang pelajaran dalam waktu 1 bulan, itu lebih baik berdiskusi sesaat. Karena apabila berdiskusi walaupun sedikit namun bersama orang-orang yang sadar dan baik, jujur wataknya lebih baik, itu manfaatnya lebih besar daripada mengulang pelajaran yang sudah kita ketahui atau belajar sendiri dalam waktu 1 bulan. Itu manfaatnya lebih sedikit daripada berdiskusi bersama orang-orang yang sadar dan baik. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tabai. Dan hati-hatilah kamu, sadarlah kamu, jauh berdiskusi yang dengan orang yang mencari kelemahan dan tidak jujur dalam hal wataknya. Kamu harus memilah atau berhati-hati dalam hal berdiskusi. Kamu harus memilih kamu berdiskusi dengan siapa, berdiskusi tentang apa, itu harus dipilah-pilah dan harus berhati-hati. Bagaimana kamu berdiskusi itu kamu harus berhati-hati dalam suatu hal yang bersifatnya diskusi dalam kebaikan atau keburukan. Jadi kita harus tahu apa yang kita diskusikan apakah baik atau benar. Orang yang berdiskusi bersama kita apakah orangnya di dalam hal watak yang baik atau kurang baik, itu kita harus memperhatikannya. Karena itu merupakan salah satu hal besar yang akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan dalam pengetahuan tersebut. Fa innat tabi'ata musriqatun wal akhlaqi muta'addiyatun wal mujawaratu mu'thiratun. Karena sesungguhnya watak yang suka mencuri itu dan akhlaknya itu adalah mengulas dari perkumpulan itu akan memberi pengaruh. Maksudnya dari kita berhati-hati untuk memilih seseorang berdiskusi bersama kita tentang ilmu yang akan didiskusikan. Kita harus memilih orang yang jujur, yang lebih baik, itu karena kita menghindari orang-orang yang tidak baik dalam hal wataknya. Karena seseorang yang berdiskusi dengan kita dengan watak yang tidak baik akan mempengaruhi watak kita juga, akan mempengaruhi ilmu diskusi dalam ilmu yang akan kita diskusikan, dalam memberi pengaruh dalam kehidupan kita dan pemikiran kita. Wa fi syi'ri alladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala fawaidu katsiratun. Dan di dalam sebuah syair yang menyebutkannya yaitu Khalil bin Ahmad, semoga Allah taala merahmati kepada Khalil bin Ahmad, ada faedah-faedah yang banyak. Qila dikatakan ada faedah-faedah yang banyak, yaitu beliau berkata, al-ilmu min syartihi liman khudama ayyaj'alan nasa kullahum khudama. Al-ilmu min syartihi liman khudama ayyaj'alan nasa kullahum khudama. Al-ilmu min syartihi liman khudama ayyaj'alan nasa kullahum khudama. Bahwasanya di antara syarat ilmu itu ia menjadikannya semua orang yang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Maksudnya apa? Syarat orang yang akan memiliki ilmu, orang yang berilmu itu syaratnya itu harus melayani kepada orang yang akan melayaninya. Dia itu harus menghormati orang yang akan memberikan ilmu kepadanya, atau kalau dalam kata lain itu kita kepada guru kita. Guru kita itu menyampaikan suatu ilmu yang akan kita pelajari dan yang akan menambahkan wawasan kita dalam ilmu tersebut.
maka kita harus melayani guru kita sebagaimana baiknya, dan kita harus patuh kepada pelayanan dari seorang guru kita. Guru kita melayani kita dalam hal menjelaskan suatu ilmu, berbagi suatu ilmu, kita juga harus lebih baik dalam melayani orang yang melayani kita dalam memberikan ilmu pengetahuan. Pada kali ini saya akan menjelaskan ilmu nahwu mengenai syarat atau alamat i'rab rofa. Alamat i'rab rofa itu ada 4. Tanda-tandanya itu ada 4. Yang pertama, harokat dhammah, berharokat dhammah, huruf wawu, huruf alif, dan huruf nun. Keempat tanda ini termasuk salah satu kata baik dalam isim atau fi'il. Saya akan langsung menjelaskan atau mencontohkan dari materi yang sudah saya bacakan tadi. Alamat i'rab rofa itu ada 4. Yang pertama dhammah, alif, nun, dan wawu. Yang pertama ada dalam isim mufrad. Ada dalam isim mufrad. Isim mufrad itu artinya satu. Ketika memasuki i'rab rofa, tanda i'rab rofanya itu dhammah. Seperti pada lafaz Muhammadun, wa kana Muhammadun. Pada lafaz Muhammadun itu merupakan isim mufrad. Karena apa? Berarti satu dan memiliki tanda i'rab rofa. Tanda i'rab rofanya apa? Yaitu dhammah pada lafaz Muhammadu. Muhammadu, du itu termasuk tanda i'rab rofa. Itu yang dhammah. Yang kedua yang ada pada dhammah yaitu jama' taksir. Jama' taksir. Jama' taksir yaitu yang memiliki arti banyak, dua atau banyak. Kalau jama' taksir itu banyak. Kalau isim mufrad itu satu, jama' taksir itu banyak. Contohnya kalau di sini itu mungkin tadi saya sudah mencari tapi tidak ada. Kalau contoh lainnya yaitu ja'ar rijalu pada lafaz ja'ar rijalu itu merupakan tanda i'rab rofa'nya itu dhammah. Pada lafaz ar-rijalu, lu-nya itu merupakan memiliki tanda i'rab rofa'nya itu dhammah. Yang ketiga yaitu jama' muannats salim yang artinya perempuan yang berarti banyak, perempuan yang artinya banyak, dua atau lebih. Contohnya itu mukminatun. Al-mukminatun itu merupakan artinya itu mukmin banyak, mukmin dua mukmin dan mukmin banyak. Mukminatun itu pada lafaz tunnya itu memiliki tanda i'rab rofa yaitu dhammah dan merupakan ciri perempuan banyak, mukminatun. Yang keempat yaitu pada dhammah yaitu fi'il mudhari yang akhir katanya tidak berhubung dengan apapun atau fi'il mudhari muqaddar ya. Contohnya yaktubu, yaktubu, yang yaktubu. Yang kedua yaitu pada wawu. Pada wawu itu ada jama' mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jama' mudzakkar salim memiliki arti laki-laki banyak, lebih dari dua, laki-laki banyak. Contohnya al-mu'minuna. Pada lafaz al-mu'minuna itu memiliki tanda rofa, di mana tanda alamat rofa, tanda rofanya itu wawu. Mu'minuna sebelum nun itu ada wawu. Yang selanjutnya itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada 5. Itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Itu yang asmaul khamsah. Yang ketiga yaitu pada alif. Alif itu ada satu yaitu isim tasniyah yang memiliki arti dua arti dua. Contohnya itu kita bayini, kita bayini. Muslimani pada lafaz muslimani itu memiliki merupakan alamat rofa, di mana tanda rofanya itu alif. Muslimani sebelum nunnya itu ada alif. Yang terakhir yaitu tanda pada nun, itu ada satu, af'alul khamsah, taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina.
Mungkin sekian dari materi yang sudah saya bacakan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.